Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini ya, saya akan membahas soal nomor 3 ya, di uji kompetensi 1 ya. Oke, di soal yang nomor 3 ya, di sini kita disuruh menentukan dy per dx ya dari fungsi y sama dengan ax plus b pangkat b dibagi akar pangkat 2 dari x pangkat b plus a gitu ya. A dan b-nya itu merupakan suatu bilangan ya, bilangan yang sesuai dengan kriteria yang ada di soal ini ya. Di sini saya kerjakan secara umum saja ya, karena nanti ya hasilnya sama saja ya, tinggal dirubah tinggal disubstitusi b-nya berapa, a-nya berapa gitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 3 ya, ini ada beberapa cara ya. Jadi ada cara pertama ya, cara satu. Nah, ya cara satu ya, itu kita gunakan konsep turunan ya. Jadi kita gunakan konsep turunan ya. Nah, jadi kalau saya punya Y yang bentuknya itu U per V ya, nah, maka untuk mencari Y aksen itu ya rumusnya U aksen V min UV aksen ya dibagi V kuadrat gitu ya. Gitu ya. Nah, ini cara yang pertama gitu ya. Nah, kemudian untuk cara yang pertama ini tidak saya rekomendasikan ya untuk mengerjakan soal nomor 3 karena apa? Karena soal nomor 3 ini kan berkaitan dengan bab fungsi berkaitan dengan fungsi transenden ya. Jadi eh, bagaimanapun nanti ya harus kita gunakan pendekatan konsep fungsi transenden ya untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Sehingga saya kenalkan cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu menggunakan konsep fungsi transenden. Gitu ya. Ini E ya. Transenden ya. Oke. Oke, bagaimana yang jadi pertanyaan itu bagaimana caranya kita menyelesaikan eh, apa eh, apa menentukan nilai dari dy dx ya dari fungsi y sama dengan yang seperti ini yang ada di soal ini ya menggunakan pendekatan konsep fungsi transenden ya. Jadi di sini saya berikan beberapa langkah ya. Ada dua langkah di sini ya. Kalau kita menggunakan pendekatan konsep fungsi transenden ya. Jadi langkah pertama itu kita lenkan ya. Lenkan di kedua sisi. Ya. Jadi misalkan kita punya fungsi y sama dengan seperti ini ya, berarti ya kita lenkan gitu ya. Berarti ya kita dapat len y sama dengan len uh, oke oke len ini ya ax plus b pangkat b ya dibagi akar pangkat 2 ya dari x pangkat b plus a gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita lenkan di kedua sisi. Nah, ini dan sederhanakan ya. Sebenarnya ya. Sederhanakan. Nah, jadi setelah itu ya kita sederhanakan ya. Ya. Jadi eh, kita sederhanakan ya. Menggunakan sifat-sifat yang ada pada fungsi logaritma natural ya. Jadi kalau untuk kasus yang ini ya, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, jadi kalau kalian ingat itu ya, ada len A per B ya, itu sama dengan apa? Len A dikurangi len B. Jadi kalau pembagian ya, kalau pembagian itu kalau di len ya, itu len dari pembagian ya sama dengan len len dari pembilang ya dikurangi len penyebutnya gitu ya. Jadi kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi kita punya AX plus B ya, pangkat B. Nah, ini dikurangi len. Ini saya pangkatkan setengah aja ya. Jadi ini X pangkat B plus A ya. Ini pangkat setengah ya.
Nah, gini ya. Kemudian di sifat len ya, fungsi len itu kalau kita punya len dari a pangkat r ya, ternyata pangkatnya itu bisa kita turunkan ya. Bukan maksudnya bukan diturunkan ini ya. Maksudnya bisa kita pindah ke depan ya. Ya, jadi kalau kita punya len dari a pangkat r ya, itu sama dengan r dikalikan len a ya. Jadi kalau pangkat itu bisa bisa kita taruh di depan ya sebagai perkalian ya gitu ya. Jadi ini ya berarti ya b dikalikan len ax plus b ya dikurangi setengah ya dikali len x pangkat b plus a ya. Oke ya. Kemudian kita dari langkah pertama mungkin dari sini udah cukup ya. Jadi ini udah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi langkah satu selesai gitu ya. Karena ini sudah bentuknya paling sederhana gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua ya. Nah, di langkah yang kedua itu kita tinggal turunkan di kedua sisi ya terhadap x ya. Nah, jadi dari langkah hasil yang ada pada langkah satu itu kita turunkan terhadap x ya di kedua sisi gitu ya. Sehingga kita punya d per dx dari len y gitu ya sama dengan d per dx dari b ya, dikalikan len ax plus b gitu ya dikurangi setengah len x pangkat b plus a gitu ya. Nah, di sini saya sederhanakan ya. Ini d per dx ya dari len y gitu ya. Ya. Ini berarti b ya. Saya menggunakan konsep sifat-sifat turunan ya. B dikalikan d per dx dari len ax plus b ya, dikurangi ya setengah ya dikalikan d per dx dari len x pangkat b plus a gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian ya tinggal kita cari hasilnya udah ya. D per dx dari len y ya di sini ya. Kita gunakan aturan rantai ya. Saya langsung saja ya agar lebih cepat ya. Soalnya nanti terkait dengan pembahasan aturan rantai ya secara step by step sudah saya bahas di soal nomor 1 gitu ya. Sehingga di sini tinggal agak saya langsung gitu ya. Jadi d per dx dari len y itu seper y dikalikan dy dx gitu ya. Kemudian ini b dikalikan d per dx dari len ax plus b ini sudah dibahas juga ya di nomor 1 ya. Jadi saya langsung saja ya. Len di sini kita pakai aturan rantai ya. Jadi len dari sesuatu ya, len dari suatu fungsi ya berarti seper yang ada di dalam lennya ini ya, berarti seper ax plus b ya. Dikalikan turunan yang ada pada turunan dari suatu fungsi yang ada pada yang ada di dalam lennya ini ya. Jadi berapa ini berarti? Saya tulis saja per d per dx dari ax plus b gitu aja ya. Kemudian ini setengah ya. Turunan dari len itu kan ya seper isi yang ada dalamnya ya, yang ada di dalamnya ya. Berarti x pangkat b plus a gitu ya, dikalikan d per dx dari x pangkat b plus a gitu ya. Ya. Kemudian kita punya ya seper y dy dx ya. Berarti apa kalau kita gabung ini ya? Turunan terhadap x dari ax plus b itu kan a ya. Jadi ini saya sederhanakan menjadi ini ab dibagi ax plus b ya, dikurangi setengah ya ini ya. Ya. Turunan terhadap x dari x pangkat b plus a itu ya b dikalikan x pangkat b min 1 gitu ya. Jadi ini x sorry
ya. Yang ini berarti B dikalikan X pangkat B min 1 ya, dibagi dengan X pangkat B plus A gitu ya. Sehingga dari sini kita punya dy dx-nya itu, nah ini seper Y pindah ke ruas kanan ya, menjadi Y di sini ya, dikalikan ini gitu ya. Ya kan? Jadi di sini AB dibagi AX plus B ya, dikurangi B X pangkat B min 1 dibagi ini ya, 2X pangkat B ditambah 2A gitu ya. Saya gabung ini ya. Kemudian Y-nya sendiri itu kan apa ini? Y-nya sendiri itu kan ini ya. Y-nya sendiri itu kan ini ya. AX plus B pangkat B dibagi akar pangkat 2 dari X pangkat B plus A gitu ya. Jadi ya tinggal kita rubah gitu ya. Berarti ini AX plus B pangkat B gitu ya, dibagi akar pangkat 2 dari X pangkat B plus A ya, dikalikan ya ini gitu ya. AB dibagi AX plus B dikurangi B dikalikan X pangkat B min 1 ya, dibagi 2X pangkat B ditambah 2A gitu ya. Nah, udah. Nah, jadi dy dx-nya seperti ini ya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita menggunakan pendekatan konsep logaritma natural ya, atau secara umumnya ya pendekatan konsep fungsi transenden gitu ya. Nah, nanti kalian coba ya dengan cara pertama ya, kalian gunakan konsep turunan gitu ya. Nah, nanti kalian coba bandingkan ya, apakah hasilnya sama ya. Ya. Kalau menurut saya itu jelas sama gitu ya. Ya. Oke, nanti dicoba ya. Oke, mungkin untuk pembahasan soal nomor 3 mungkin sekian ya.